Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, gila banget ya. Ini gila. Ini mimpi apa enggak ya? Gila banget loh, Bitcoin hampir mendekati 1,5 miliar rupiah per Bitcoinnya. Ini gila banget ya. Aduh, bayangkan kalau kita ingat di tahun 2023 aja, masih di bulan April, bulan Maret ya, harga Bitcoin masih 200-300 jutaan. Hari ini, aduh, gila banget ya. Bitcoin bener-bener ngacang banget, diikuti oleh beberapa altcoin dan memecoin. Bahkan Bitcoin tembus 91 ribuan dolar, 92 ribu ya. Ih, gila, ngacang banget nih. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin mencapai ATH-nya berturut-turut. Sesuai dengan prediksi saya sebelumnya dari beberapa bulan lalu setelah halving Bitcoin di tahun 2024 ini, kalian bisa cek aja beberapa chart tersebut. Kalau kalian ikuti saya dari beberapa bulan yang lalu, atau nggak usah beberapa bulan lalu ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu aja ya, ketika saya katakan momen buy the dip, nah sebelum Bitcoin untuk di harga saat ini. Pokoknya udah kipas-kipas banget ya. Saya selalu berikan beberapa rekomendasi meme coin yang perlu kalian pantau ya. Dan hari ini udah tinggal kipas-kipas aja gitu ya, pakai USDT gitu. Oke, untuk mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PPC, Dogecoin, Bongdox, dan beberapa airdrop lainnya, kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% nih. Kalau kalian suka main scalping dan lain sebagainya, trade-nya itu 0% di Bitget ya. Dan saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun pakai Bitget ini, nggak ada namanya maintenance, gangguan, dan lain sebagainya. Bahkan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya, di saat momen saat ini di Bitget itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen, gila banget. 3 teratas itu naiknya di atas 200-an persen ya. Jadi banyak banget gitu ya beberapa altcoin atau meme coin baru-baru, hampir rata-rata listingnya secara langsung tuh di Bitget dengan kenaikan atau pemompaan yang sangat luar biasa. Dan ini benar-benar gila banget ya, apalagi seperti PP yang naiknya kencang banget. Beberapa meme coin, ada Nero, ada Bong, ini rata-rata meme coin yang saya tahan di Bitget itu naiknya kencang banget. Bahkan hari ini aja PP udah naiknya 31 jutaan, jadi lumayan banget gitu ya. Beberapa meme coin ini pada ngacang semua gitu ya, tinggal kipas-kipas aja gitu. Saya selalu katakan ya, momen buy the dip baik-baik aja sebelum tahun 2025, karena nanti kita bahas ya. Ini penting banget, ini ilmu buat kalian, jadi kalian perhatikan ini. Jangan sampai salah ngambil posisi, biar momennya bagus gitu ya, biar untungnya itu profit. Saya pengen kalian tuh dapat semua gitu ya. Oke, kalian perhatikan di sini, ini penting banget ya. Jadi kita lihat menggunakan time frame mingguan. Ini Bitcoin menggunakan time frame-nya itu mingguan ya. Kalian bisa lihat ya. Dari halving yang kedua, yaitu kali sepanjang ini adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Ini warna biru ini ya. Nah, ini halving kedua tahun 2016, halving ketiga tahun 2020, dan halving yang keempat yaitu tahun ini ya, tahun 2024. Jadi siklus Bitcoin itu per 4 tahun sekali mengalami halving Bitcoin. Dan momen sejarah ini terjadi tahun ini. Jadi kalian yang melakukan entry di tahun ini ya kayaknya siap-siap aja buat party di tahun 2025 mendatang nih. Ini kita perhatikan ya. Jadi Bitcoin di sini mencapai titik terendahnya itu 547 hari ya sebelum halving Bitcoin tahun 2016. Namun ketika dia mencapai puncaknya di bull market atau di pasar bull tersebut, itu memakan waktu hingga 518 hari setelah halving Bitcoin. Itu puncaknya tahun 2017. Ini kalian perhatikan di sini ya. Dan setiap selalu melakukan halving Bitcoin, nah Bitcoin di sini mengalami konsolidasi atau sideway sebelum masuki fase kotak yang warna hijau ini. Kemudian kita perhatikan di tahun 2020 ya. Nih, chartnya hampir mirip banget ya. Bitcoin mencapai titik terendahnya itu sekitar 517 hari sebelum halving tahun 2020. Tetapi untuk mencapai puncak bull marketnya itu sekitar 546 harian setelah halving tahun 2020 ya. Dan ATH-nya setelah 546 hari itu tepat di bulan Desember tahun 2021 ya, tertinggi sepanjang masa di Bitcoin tahun 2021 setelah halving tahun 2020, halving yang ketiga. Nah, di sini juga sama, Bitcoin mengalami konsolidasi di area warna pink ini ya, kalian perhatikan.
Dan di sini, nah di tahun 2024, Bitcoin mencapai titik terendahnya sebelum halving itu sekitar 517 hari ya. Tetapi kemungkinan ya mencapai puncaknya di pasar bull market itu antara 518 hingga 549 hari setelah halving. Nah, jika kita kalkulasikan 549 hari setelah halving Bitcoin, maka itu jatuh di bulan Oktober atau kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025. Jadi antara Oktober, November hingga Desember. Nah, ini adalah puncak tertinggi dari Bitcoin. Makanya masih banyak kesempatan sebelum hal tersebut terjadi. Ketika market benar-benar udah kencang banget ya, saya selalu katakan momen buy dip baik-baik aja sebelum tahun 2025. Dan perlu kalian perhatikan lagi, jadi pada siklus tahun 2017 atau setelah halving tahun 2016, halving kedua ya, itu diperlukan waktu hingga 8 minggu kenaikan price discovery-nya untuk sebelum Bitcoin mengalami penurunan yang lebih dalam. Jadi di fase inilah momen Bitcoin di tahun 2017 ada itu memakan waktu 8 minggu Bitcoin nggak turun-turun ya. Ini mungkin di fase saat inilah. Kemudian kalian bisa lihat di tahun 2020 ya hingga tahun 2021 mengalami rally sekitar 4 minggu setelah price discovery sebelum mengalami pullback yang lebih dalam. Jadi setelah kenaikan ini ya, kenaikan kan masih dalam beberapa hari ini lumayan kencang banget ya. Dari tahun 2017 itu atau 2016 itu sekitar 8 minggu, berarti sekitar kurang lebih 2 bulan Bitcoin kasenya kencang banget. Ini kalian bisa lihat ya di chart time frame bulanan. Ini di fase di sini Bitcoin mengalami kenaikan yang tanpa henti ya. Jadi sini 8 minggu. Kemudian tahun 2020 itu memakan waktu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan atau 4 minggu. Dan ini diprediksikan kemungkinan ya bisa, ini kan saat ini udah berjalan 1 mingguan lebih lah ya, kurang lebih ya. Berarti bisa berjalan hingga 2 minggu, 3 atau 4 minggu atau 8 minggu atau lebih lama daripada sebelumnya. Karena di tahun ini juga Bitcoin ETF spot itu berdampak banget ya bagi market Bitcoin. Bahkan sebelum halving Bitcoin itu sudah mencapai tingkat tertingginya. Makanya ini agak sedikit beda, apakah lebih lama atau lebih cepat atau seperti apa. Makanya kalian perlu perhatikan di ini, karena setelah kenaikan ini bakal ada penurunan yang cukup lumayan dalam juga, tapi fase mereka tetap dalam fase siklus. Setelah halving Bitcoin ya udah tinggal kayak anak tangga aja gitu ya. Jadi kalian perhatikan ketika untuk melakukan trading terhadap Bitcoin atau beberapa altcoin atau meme coin tersebut. Ditambah juga tahun ini pemilu Presiden Amerika Serikat sudah terlaksana, kemudian pemenangnya juga ya yang pro terhadap Bitcoin ya, si Donald Trump. Jadi kayaknya salah satunya momennya pas banget gitu ya, tepat banget. Bahkan menariknya lagi, jadi Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump baru saja menunjuk Elon Musk dan Vivek Ramaswamy sebagai pemimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency atau yang disingkat sebagai DOGE. Nah, menarik banget kan? Sepertinya siap-siap nih, meme coin udah king of meme coin aja, Dogecoin naiknya nggak ada henti, udah ratusan persen dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi gila, kencang banget sih ini ya. Dan jelas banget, selanjutnya adalah PP. Wow, gila kencang banget nih. PP dalam 7 hari terakhir hampir 100% kenaikannya. Ini gila banget ya buat si PP. Bayangkan saat ini aja market mereka tembus hingga 7,5 miliaran dolar kan, sesuai dengan omongan saya. Kalau si PP naik ke 10 miliar dolar aja untuk market cap mereka, kayaknya jadi gila, benar-benar ngaceng banget. Bayangkan, volume perdagangan mereka dalam waktu 24 jam terakhir itu tembus hampir 10 miliar dolar. Gila banget ya. Bahkan market mereka itu hanya 7,53 miliar dolar. Maka volume perdagangan secara langsung 24 jamnya tembus 10 miliar dolar. Ada apakah gerangan? Ternyata, wow, PP secara resmi akhirnya PP listing di Coinbase dan Robinhood. Jadi, wah ini luar biasa banget ya. Yang dinantikan oleh komunitas akhirnya terjadi juga. Ya, sesuai dengan harapan dan keinginan semuanya, akhirnya kan PP naik juga nih setelah mereka listing di Coinbase dan di Robinhood. Nah, Coinbase ini adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat dan Robinhood ini salah satu banyak whale-nya di exchange tersebut ya, terutama untuk meme coin seperti Dogecoin dan Shiba Inu, dan saat ini disusul oleh si PP yang listing di Robinhood app. Wah, ini luar biasa banget ya. Jadi pencapaian yang luar biasa terhadap si PP maupun dari beberapa meme coin lain. Ini kalian bisa lihat dari tweetnya Coinbase, gambarnya katak. Kalian bisa lihat ya bahwa menandakan hal tersebut terjadi.
ketika mereka melistingkan dari si PP ini. Wow. Siap-siap aja nih ya, market cap si PP bisa tembus hingga 15 atau 20 miliar dolar. Nah, ini menarik banget ini ya buat secara global. Karena apalagi kemarin itu saya selalu katakan ya, nggak perlu jauh-jauh lah ya, cukup kemarin aja lah deh. Hari ini udah kipas-kipas aja gitu ya, harga dari PP masih di bawah 0,2-an rupiah, masih 0,1-an. Ya hari ini udah kencang banget sih ya, udah lumayan banget gitu ya. Apalagi tanda-tanda buat bull market itu sesuai dengan prediksi dari Bitcoin. Ya kayaknya sih finally ya kita bisa memanfaatkan dan merasakan hype-hype dari Bitcoin, terutama kita menahan beberapa altcoin serta memecoin yang kita tahan. Ya semoga saja ini menarik perhatian banget, terutama untuk di tahun 2025 mendatang. Jadi salah satunya kalau misalkan kalian nggak tahan, misalkan pengen dapat keuntungannya, nggak apa-apa sih ya. Saya nggak memujuk kalian untuk menahan dan lain sebagainya. Itu kan pengendali keuangan kan tetap kalian sendiri gitu ya, tetap Dior. Kalau misalkan kalian pengen take profit, ya take profit mungkin ya cukup sebagian, atau misalkan kalian punya 100% nih misalkan ya, take profitnya misalkan 30 atau 70 atau itu terserah kalian deh ya. Yang penting kalian merasa itu puas dari hasil yang kalian dapatkan dari take profit itu, sehingga ketika dia naik lagi atau dia turun, kalian merasa puas, oh saya udah melakukan hal ini, udah ngambil keputusan yang baik. Karena tetap pengendali keuangan itu hanya kalian sendiri. Saya cuma menggambarkan kapan naiknya, kapan turunnya, kapan bisa melakukan entry atau lain sebagainya. Dan semoga saja di tahun 2025 mendatang kita bisa merubah keadaan keluarga kita yang lebih baik lagi, menjadi Sultan dadakan di kampung gitu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan si PP bisa tembus 0,5 atau di satuan rupiah. Harga seperti Ploki ini aja standnya kayaknya wah kencang banget nih ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.